adik-adik of Friends, calon mahasiswa baru PTN 2021. Kembali lagi bersama Kak Erna. Kakak akan memberikan clue pengerjaan panter mandiri ke-7, latihan soal-soal UTBK materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di antara kelompok warna-warna di bawah ini, yang panjang gelombangnya dari kiri ke kanan merupakan urutan naik adalah, ini adalah urutan panjang gelombang pada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu spektrumnya, cara mengingatnya adalah ingat Garucci motor, sinar gamma, X-ray, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, mikro, televisi, dan radio. Makin ke kanan, panjang gelombangnya atau lambdanya makin besar, frekuensinya makin kecil. Nah, untuk warna-warna cahaya tampak yaitu Meiji-ku Hibiniu ya. Me-nya itu ada di dekat inframerah. Ingat aja seperti itu ya. Inframerah ini berarti Me-nya di sebelah sini. Kemudian ungu itu dekat ultraviolet ya atau ultra ungu. Jadi ini sebelah sini ungu. Jadi kalian tinggal urutkan Meiji-ku Hibiniu. Jadi nah, kalian bisa menentukan dari panjang gelombang terpendek ke panjang gelombang yang terpanjang. Ingat, makin ke kanan panjang gelombangnya makin besar. Kemudian soal nomor 2, 3 polarisator disusun sedemikian rupa sehingga intensitas gelombang yang keluar 9/32 intensitas gelombang yang datang. Jadi kita gambarkan ini ada polarisator pertama, kedua, dan ketiga. Nah, intensitas yang keluar berarti I3 ya. Yang keluar berarti dari polarisator ketiga, ini I3 adalah 9/32 dari intensitas gelombang yang datang, ini yang I0 yang sebelum masuk polarisator. Jika sinar datang tak terpolarisasi dan sumbu transmisi polarisator pertama sejajar dengan transmisi polarisator ketiga, ini yang pertama itu sejajar dengan yang ketiga, jadi makanya posisinya seperti ini ya, dia sejajar. Berarti kalau yang kedua seperti ini sumbunya, maka sudut antara polarisator kedua dengan yang pertama, ini dengan ini adalah sudutnya kita sebut θ1, dan sudut antara polarisator ketiga dengan kedua, berarti ini ya, inilah adalah θ2. Karena ketiga dengan yang pertama sejajar, berarti sudah dipastikan θ1 sama dengan θ2 ya. Nah, yang ditanya adalah sudutnya berapa sudut antara polarisator pertama dan kedua. Jadi θ1 yang ditanya ya. Karena θ1 sama dengan θ2 jadi sama saja. Nah, kita gunakan rumus intensitas cahaya yang keluar dari polarisator ketiga I3 itu sama dengan setengah dari I0 cos kuadrat θ1 dikali cos kuadrat θ2. Jadi tinggal kita masukkan I3-nya 9/32 I0. Nanti ingat θ1 sama dengan θ2, kalian hitung ya nilai cos-nya berapa dan nanti akan dapat nilai θ-nya berapa. Kemudian soal berikutnya, ini ada bola bermasa 0,5 gram, berarti ini massa, kalian ubah ke kilogram. Bermuatan ya, ini muatannya kebetulan positif. Dilepaskan pada ketinggian 17 meter di atas permukaan bumi dan dalam medan listrik E ya, ini medan listriknya diketahui seragam yang berarah ke atas ya. Jadi ini si benda ini bermasa M ini berada dalam daerah medan listrik yang arahnya ke atas, ini E-nya. Nah, anggaplah percepatan gravitasi 10 setelah bergerak sejauh 5 meter, berarti ini adalah S-nya. Dari keadaan diam berarti V0-nya sudah pasti 0. Bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan berapa dan arahnya kemana? Pertama, adik-adik, kita harus gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda ini, gaya apa saja. Tentunya kalau dia berada dalam daerah medan listrik, ada gaya listrik di sini. Arahnya kemana? Karena muatannya positif, arah gaya listrik sama dengan arah medan listrik, yaitu ke atas.
Jadi akan ada F ya, arah gaya listriknya ke atas. Besar F-nya, kalau diketahui medan listrik, F itu sama dengan E dikali dengan Q. Medan listrik dikali muatannya. Kemudian benda ini karena dia bermassa, berarti juga dia memiliki gaya berat atau gaya gravitasi W yang rumusnya M kali G. Kalian hitung sendiri, M-nya dijadikan kilogram ya, G-nya pakai 10 meter per second kuadrat. Nah, F-nya bisa dihitung, W-nya bisa dihitung. Kalian nanti akan lihat yang lebih besar kemana, ke atas atau ke bawah. Itulah yang menentukan arah geraknya. Untuk mencari kecepatannya, kalian cari dulu percepatan dengan hukum Newton 2, sigma F dibagi M. Jadi selisih gayanya dibagi massa. Setelah dapat percepatan, baru kalian gunakan rumus GLBB ya. Karena diketahuinya V0, kemudian ada A, kemudian ada S, berarti nyari kecepatan akhir VT kuadrat ya, sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nanti kalian akan dapatkan nilai VT-nya ya. Karena yang ditanya adalah kecepatan akhir setelah dia bergerak sejauh 5 meter. Kemudian soal nomor 4. Suatu kumparan berhambatan 12,1 ohm, ini berarti R, kemudian dimasukkan ke dalam 1,5 kg air, ini massanya, bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor uap air, ini berarti LU, kalor laten uap maksudnya, ujung-ujung kumparan dipasang pada beda potensial itu V, maka waktu yang diperlukan untuk menguapkan air tersebut pada suhu 100 derajat. Jadi ditanya T-nya. Nah, ini adalah untuk memanaskan air ini menggunakan energi listrik karena ada beda potensial dan hambatannya ya. Energi listrik berarti sama dengan kalor gitu ya. Energi listriknya kita gunakan V kuadrat per R kali T ya. Kemudian kalornya kita gunakan rumus kalor yang digunakan untuk menguapkan air ya, ketika berwujud berarti ya, dari air menjadi uap ya, rumusnya M kali LU. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, maka akan didapatkan nilai T, waktunya berapa. Soal terakhir, sebuah deuteron itu nama ininya adalah H21 ya. 2 itu nomor massa, 1 itu nomor atom ya. Jadi kalau nomor atom menunjukkan jumlah proton yang dimiliki oleh si partikel deuteron ini. Deuteron itu adalah salah satu partikel inti ya. Kemudian kalau triton itu H31. Jadi nomor massanya 3, nomor atomnya 1. Jadi terlihat di sini antara si deuteron sama triton, yaitu yang beda nomor massanya. Nah, dipercepat melalui beda potensial yang sama ya, beda potensial yang sama berarti V-nya sama. Memasuki medan magnet melalui garis yang sama berarti B-nya juga sama. Bila deuteron bergerak melingkar dengan jari-jari A, jadi R deuteron itu diketahui A. Yang ditanya adalah R triton. Ya, triton berapa? Ini pasti menggunakan perbandingan rumus jari-jari partikel yang bergerak dalam medan magnet R sama dengan, karena diketahuinya beda potensial, jadi kita gunakan rumus 1/B akar dari 2M dikali beda potensial dibagi dengan Q. Ya, ingat, yang berbeda hanya nomor massanya di sini. Jadi kalian tinggal bandingkan M-nya ya. R triton dibanding dengan R deuteron. Nah, demikian clue yang bisa kakak berikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian mengerjakan panter mandirinya. Jangan mudah menyerah, tetap semangat mengerjakan latihan soal-soal UTBK-nya supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian, yaitu masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2021. Terima kasih.